Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang fungsi logaritma. Siapkan alat tulisnya dan simak videonya dengan baik. Kita mulai dari pengertian logaritma. Logaritma merupakan suatu operasi kebalikan atau nama lainnya itu inverse dari eksponen atau perpangkatan. Materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau di perpangkatan kemarin kan kita punya A pangkat B sama dengan C. Notasi ini kalau ditulis dalam bentuk logaritma akan menjadi A log C sama dengan B. Basisnya tetap, tapi penulisannya berbeda. Jadi kalau di logaritma itu basisnya kita tulis di atas, seperti kita menuliskan tanda pangkat. Kemudian log C. C ini adalah hasil perpangkatan yang kita punya di bentuk eksponen. Sedangkan B di sini adalah hasil logaritma. Kalau di sini B-nya itu merupakan perpangkatannya atau eksponennya. Nah, A adalah bilangan pokok atau apa kemarin namanya? Basis. Bilangan pokok atau basis. Kemudian di sini B itu adalah pangkatnya ini, atau kalau di logaritma dia berarti merupakan hasil dari logaritma. Hasil logaritma. C-nya kalau di eksponen itu kan berarti merupakan hasil perpangkatan. Hasil perpangkatan. Kalau di logaritma namanya numerus. Nah, A-nya basis, C-nya numerus, B-nya ini hasil logaritma. Seperti itu ya. Misal nih, contoh. Dua pangkat 3 sama dengan 8. Seperti itu kan? Kalau dinotasikan dalam bentuk logaritma, berarti jadinya gimana? 2 log 8 sama dengan 3. Operasi logaritma itu sebenarnya intinya adalah mencari pangkat. Jadi kalau dibaca 2 pangkat berapa yang hasilnya bisa 8? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Seperti itu. Lanjut, misal kita punya 3 pangkat 4 sama dengan 81. Berarti notasi lognya adalah 3 log 81 sama dengan 4. Paham ya sampai sini? Lanjut, kemudian saya punya 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, khusus untuk basis 10, penulisannya itu di depan ini tidak perlu kita kasih tanda 10. Jadi dikosongi, langsung notasi log, numerusnya ditulis. Jadi log 1000 ini sama artinya dengan 10 log 1000. 10 pangkat berapa? Hasilnya 1000. 10 pangkat 3. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Misal di sini kita rubah contohnya. 3 log 27 sama dengan berapa? Boleh ini Bi. 3 dipangkatkan berapa? Hasilnya 27. 3 pangkat 3. Berarti di sini hasilnya adalah 3. Atau saman boleh nuliskannya gini nih. 3 pangkat berapa? Berarti kan 3 pangkat X yang hasilnya 27. Berarti 3 pangkat X sama dengan 27 itu berapa? 3 pangkat 3. Sehingga X sama dengan 3. Dong ya. Lanjut guys. Akar 2 log 16 sama dengan berapa? Akar 2 dipangkatkan berapa? Hasilnya 16. Berarti di sini boleh ditulis akar 2 pangkat X sama dengan 16. Akar 2 pangkat X sama dengan
16 itu 2 pangkat 4. Gini kan. Nah, ini kan ada tanda akar nih. Berarti akar 2 itu kan penulisannya akan sama dengan 2 pangkat 1/2 dikalikan X sama dengan 2 pangkat 4. Berarti kita punya persamaan eksponennya berapa? Bilangan pokoknya kan udah sama nih, berarti kita tinggal selesaikan setengah X sama dengan 4. Sehingga X adalah 4 kali 2, 8. Jadi di sini isinya adalah 8. Kita lanjutkan ke sifat-sifat dari logaritma. Untuk sifat yang pertama, A log 1 itu hasilnya adalah 0. Kenapa bisa gitu? A pangkat berapa yang hasilnya 1? A pangkat 0. Sebab A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian, tak tulis di bawahnya ya. Karena A pangkat 0 sama dengan 1. Gitu. Kemudian, sifat yang kedua, A log A. A log A. Jika basisnya sama dengan numerus, itu berarti hasilnya selalu 1. Kenapa bisa begini? Karena A pangkat 1 sama dengan A. Identitas dari perpangkatan dan juga identitas dari logaritma. Kemudian lanjut. Sifat yang ketiga adalah kalau sampean punya A log A pangkat N, itu hasilnya akan sama dengan N. Contohnya ya. 2 log 8 itu berarti kan akan sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Iya enggak? Nah, ini berarti kan hasilnya 2 pangkat berapa hasilnya 8? Hasilnya adalah 3. Sama kayak pangkatnya di sini. Pun. Atau biasanya ini bisa juga dijabarkan sebagai N dikali A log A. Dari sini tadi berarti kan bisa dijabarkan sebagai N-nya kan diturunkan di depannya nih. Berarti 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 ini kan identitas logaritma. 2 log 2 berarti A log A. Hasilnya adalah 1. Berarti bisa ditulis 3 dikali 1. Hasilnya berapa? 3. Paham ya? Jadi bentuk ini akan senilai dengan bentuk ini. Menyambung sifat yang nomor 3 tadi, kalau kita punya A log B pangkat N, jadi kalau di sini basis sama numerusnya nggak sama, itu berarti bisa ditulis sebagai N dikali A log B. Contohnya, kalau sampean punya 2 log 3 pangkat 2, berarti boleh ditulis sebagai 2 dikali 2 yang ini sampean taruh di depan dikalikan dengan basisnya ini logaritma 2 log 3. 2 log 3. Paham ya? Lanjut, sifat yang kelima. Jika kita punya A log B ditambah A log C, itu akan sama dengan A log B dikali C. Contoh nih, log 25 ditambah log 4. Nah, kita kan nggak bisa nih nyari 10 log 25 tuh berapa, 10 log 4 tuh berapa, kan nggak bisa. Nah, ini boleh ditulis sebagai, kalau di sini basisnya sama-sama 10 kan, sama kan kayak ini sifatnya, berarti numerusnya dikalikan. Sorry, gak usah ditulis ya basisnya. Berarti basisnya 10 di log 25 kalikan dengan 4. Jadi penulisan lognya cuma 1. Sehingga kita punya log 100. Log 100 berapa? 10 pangkat berapa hasilnya 100? 10 pangkat 2. Sifat yang selanjutnya, kalau sampean punya A log B dikurangi A log C, nah ini tadi kan plus, nah ini dikurang, itu berarti sama dengan A log
dibagi C. Kalau dijumlah berarti dikali, kalau dikurang berarti numerusnya dibagi. Asal basisnya sama. Contoh 5 log 100 dikurangi 5 log 4 misalnya. Nah ini kan nggak bisa nih kita cari sendiri-sendiri. Tapi kalau ditulis sebagai 5 log 100 dibagi 4, kita akan punya 5 log 25. Jadi 100 bagi 4 berapa? 25. Berapa 5 log 25? 5 log 25 itu kan sama dengan 5 log 5 pangkat 2. Gini kan? Berarti hasilnya berapa? Kayak sifat yang pertama. Sifat yang sebelumnya tadi ya. Berarti hasilnya adalah 2. Atau 2 kali 5 log 5. 2 kali 5 log 5. 5 log 5 ini kan 1. Berarti 2 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Sifat yang selanjutnya, jika ada A log B dikali B log C, maka hasilnya adalah A log C. Kuncinya ada di mana? Di sini nih. Numerus logaritma yang pertama sama dengan basis logaritma yang kedua. Contoh ya, example. 3 log 2 dikali 2 log 9. Nah ini kan sama nih, numerusnya ini sama basisnya ini kan sama. Berarti boleh ditulis sebagai 3 log 9. 3 log 9 itu berapa? Langsung aja ditulis 2. Sifat yang berikutnya, jika Anda punya A pangkat M log B pangkat N akan sama dengan pangkatnya numerus dibagi pangkatnya basis, jadi N dibagi M, jangan terbalik, dikalikan A log B. Contoh 16 log 32. 16 ini bisa dijadikan perpangkatan? Bisa. Berapa? 2 pangkat 4. Log 32. 32 itu 2 pangkat 5. Berarti kita akan punya 5/4 dikali 2 log 2. 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. 1 dikali 5/4 hasilnya adalah 5/4. Sifat yang berikutnya adalah jika Anda punya A dipangkatkan A log B, jadi pangkatnya ini berupa logaritma dan pangkat bilangan basismu di sini sama dengan basisnya logaritma, itu berarti hasilnya adalah B. Contohnya, kamu punya 3 pangkat 3 log 5, hasilnya berarti 5 karena ini sama. Lanjut, sifat berikutnya, bentuk A log B bisa juga ditulis sebagai C log B per C log A. Jadi kalian boleh menggantinya dengan bilangan basis yang lain asal penyebut dan pembilangnya basisnya sama. Kemudian numerusnya ini jadi pembilang, A-nya ini basisnya menjadi numerus dari penyebut. Seperti itu ya. Sifat yang selanjutnya, jika ada A log B akan sama dengan 1 per, nah ini numerusnya jadi basis, B log A. Basisnya menjadi numerus. Contohnya, kalau sampean punya 2 log 3, itu akan sama dengan 1 per 3 log 2. Penulisannya diganti seperti ini. Yang ada di layar monitor kalian itu adalah rangkuman dari beberapa penjabaran yang saya sampaikan sebelumnya. Bisa di-capture dan disalin di catatan masing-masing. Oke? Kita ke latihan soal. Tentukan hasil operasi dari 3 log 7 dikali 7 log 81. Berapa kira-kira?
Ada yang sama nggak? Ada yang bisa disederhanakan? Bisa. Lihat ini, tandanya kan kali. Numerusnya sama basisnya sama. Berarti kita boleh tulis 3 log 81. Berarti sama dengan 3 log 81 itu kan 3 pangkat 4 ya. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Contoh 2, kita punya 2 log 1/8 ditambah 3 pangkat 3 log 4. Kita kerjakan yang di depan dulu ya. Itu berarti kan 2 log 1/8 itu kan boleh ditulis sebagai 2 pangkat minus 3. Kenapa min? Ayo diingat lagi sifat eksponen. Kalau 1 per A pangkat N berarti akan sama dengan A pangkat minus N. Jadi 2 pangkat minus 3. Ditambah, nah ini kan ada nih di sifat, kalau basis sama basisnya yang dipangkatkan dengan basisnya log sama, berarti hasilnya kita punya 4. Ini berapa? Minus 3. Minus 3 dikali 2 log 2 ditambah 4. 2 log 2 ini kan berarti 1. Berarti min 3 kali 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 1. Contoh berikutnya ada 9 pangkat 3 log 2 ditambah 3 log 54 dikurangi 3 log 2. Nah ini kan basisnya sama nih, dihubungkan dengan tanda min, berarti ada sifatnya tuh. Yang depan ini 9 boleh kita rubah menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 log 2 ditambah, nah ini kan ada sifatnya, berarti 3 log 54 dibagi 2. Kenapa dibagi? Karena ini dihubungkan dengan tanda min. Nah terus bentuk yang di depan ini bisa ditulis sebagai 3 pangkat 3 log 2 dipangkatkan 2. Loh, kenapa harus ditulis kayak gini dulu? Supaya kamu ketemu ini nih. Ini kan ada sifatnya nanti. Terus ditambah 3 log 54 dibagi 2 berapa? 27. Nah ini kan ada sifatnya tadi. Berarti hasilnya berapa? A pangkat A log B, hasilnya adalah B. B nya siapa? 2. Berarti 2 dikuadratkan ditambah 3 log 27 berapa? Dijujuk aja ya. Hasilnya adalah 3. Berarti kipirogi. 2 kuadrat adalah 4 ditambah 3. Hasilnya adalah 7. Gampang ya. Semoga penjelasannya bisa kalian pahami dengan baik dan bisa diterapkan di latihan-latihan soal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.